Oke, aku share screen dulu. Eh, karena silabusnya tuh beda sama tahun lalu, terus ujiannya juga beda kan ya. Jadi di sini aku bakal ngerjain soal yang sekiranya bakal keluar aja. Di sini aku bakal coba dulu bahas kuis yang kemarin. Oke. Nah, ini kuis kemarin ya. Yang bagian ini definisi aja, tapi eh, kayaknya ini bakal keluar karena kemarin yang Pak Hendra bilang tuh contoh soalnya eh, kayak ya misal dikasih beberapa pilihan, kita harus pilih yang mana yang memenuhi suatu definisi tertentu. Jadi kita harus tahu definisi-definisi dari objeknya gitu. Nah, jadi oke, kita review aja. Nomor satu ini diminta menuliskan definisi dari prapeta oleh fungsi f. Nah, jadi kalau kita punya fungsi dari fungsi f dari x ke y, terus kita punya himpunan A itu adalah subset dari Y. Nah, kita bisa uh, mengambil prapeta dari A oleh F, itu notasinya F inverse A gini. Nah, itu tuh isinya adalah semua elemen dari X yang dipetakan ke himpunan A. Jadi, itu himpunan semua X di X, sehingga fx-nya itu ada di A. Ya. Nah, terus yang dua, ini definisi himpunan denumerable. Nah, himpunan denumerable itu himpunan yang kita bisa bikin bijeksi dari N ke S. Jadi, S itu denumerable, artinya ada F dari N ke S, yang mana F-nya itu bijeksi. Berarti dia satu-satu dan ada. Mungkin yang harus diperhatiin definisinya tuh kalau di Bartel, denumerable tuh khusus yang bijeksi dari N ke S. Kalau countable atau terhitung itu dia termasuk finite. Jadi kalau di Bartel countable tuh finite atau denumerable. Oke, jadi kalau ya tidak countable tuh artinya tidak finite dan juga tidak denumerable. Tapi kalau denumerable aja itu khusus untuk yang ada bijeksi dari RKS atau bisa dibilang countably infinite. Oke, terus yang nomor tiga ini eh, eksistensi unsur identitas dari R plus. Berarti itu tuh identitas itu berarti yang eh, tidak mengubah hasil. Tapi identitas penjumlahan di R itu nol. Jadi ada nol di R sehingga untuk setiap A di R, A plus nol itu sama dengan A. Jadi kalau tambahin nol tuh nggak mengubah nilainya. Itu identitas. Terus trikotomi. Ini kemarin banyak yang lupa juga. Jadi trikotomi itu dia bilang eh, kita kan punya definisi himpunan P itu himpunan semua bilangan positif. Nah, sifat trikotomi dari P itu bilang eh, untuk setiap
untuk setiap A di R, salah satu dari 3. Tepat salah satu. Jadi, tepat satu dari 3 berikut itu berlaku. Yang pertama itu A-nya ada di P, kedua A-nya sama dengan 0, atau min A ada di P. Atau kalau kita pakai notasi kurang dari atau lebih dari, ini tuh ekivalen dengan untuk setiap A dan B di R, ini sama ya, tepat salah satu dari 3 berlaku. Yang pertama itu antara A-nya kurang dari B, atau A sama dengan B, atau A-nya lebih besar dari B. Nah, ini yang disebut dengan sifat trikotomi. Nah, yang terakhir, minta definisi himpunan terbatas di bawah. Oke. Nah, himpunan terbatas di bawah berarti ada batas bawah. Berarti ada, kita sebut aja M. Sehingga untuk semua elemen A, M itu lebih kecil atau sama dengan A. Jadi, berarti ini artinya A itu terbatas di bawah. Kalau terbatas di atas ya berarti tinggal dibalik. Berarti ada M di R, sehingga untuk setiap A di A, A-nya tuh kecil sama dengan M. Berarti ini A-nya terbatas di atas. Nah, kalau terbatas aja itu kita pakai nilai mutlak. Jadi, ya, biasanya tuh M-nya positif ya. Ada M positif, sehingga untuk setiap A, mutlak A itu kurang sama M. Nah, ini artinya A terbatas saja. Atau terbatas di atas atau di bawah, tapi pokoknya dia terbatas. Oke. Sebenarnya definisi itu masih banyak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, kita coba yang ini, yang barisan sama screen. Nah, kemarin tuh ada contoh soalnya, tentukan 4 suku pertama dari barisan. Jadi misalnya dikasih barisan kayak gini, kita harus tentukan 4 suku pertama. Jadi ini kan X satunya 4, X2-nya 6. Nah, berarti X3-nya itu kan sepertiga kali 4 plus 2/3 kali 6. Ada berapa? 4/3 plus 4. Nah, gitu ya. Ya, kalau itu tinggal dihitung sih, harusnya aman ya. Oke, sekarang ini kita harus buktikan dengan induksi bahwa XN itu berada di antara 4 dan 6. Nah, jadi kalau induksi berarti akan dibuktikan dengan induksi bahwa 4 kurang sama dengan XN
Karena ini ada 2, berarti base case-nya ada 2. Base case-nya tuh 4 itu kurang dari sama dengan 4 itu adalah X1 kurang sama 6. Dan satu lagi dia kurang dari sama dengan 6, ini tuh X2. Nah, sekarang langkah induksinya, karena base case-nya ada 2, kita mending pakai induksi kuat aja. Jadi kita ambil N sembarang. Terus asumsikan bahwa pernyataannya tuh berlaku untuk ini ya, untuk setiap K yang kecil sama dengan N. Karena kita mau buktikan bahwa berlaku untuk N plus 1. 4 kurang dari sama dengan X N plus 1 kurang sama dengan 6. Nah, ini tuh berarti kita lihat dari definisinya ini. Berarti perhatikan bahwa Xn plus 1 itu sama dengan, berarti sepertiga Xn minus 1 plus 2/3 Xn. Nah, tapi kita tahu bahwa ini tuh di antara 4 dan 6. Berarti Xn min 1 di antara 4 dan 6. Dan juga Xn juga di antara 4 dan 6. Jadi berarti ini kurang dari sama dengan Xn min 1. Dan terus kita bagi sepertiga sama bagi 2. Kali sepertiga sama kali 2/3 buat masing-masing Xn min 1 sama Xn ini. Jadi ini 4/3 Xn min 1. Ini kali 2/3 berarti sekarang kita bisa jumlahin. 12/3 itu ini Xn min 1 plus 4 itu 6. Nah, tapi ini tuh definisi dari Xn plus 1 kan. Jadinya ini 4 kecil sama dengan Xn plus 1 kecil sama dengan 6. Nah, jadi dari prinsip induksi berlaku 4 itu kecil dari 9 Xn kecil sama dengan 6 untuk semua N di bilangan asli.
Nah, jadi kalau induksi gitu. Kalau barisan yang rekursif, berarti mau nggak mau harus pakai induksi gitu buat buktiin. Jadi ambil base case-nya, terus buat induksinya berarti ya tinggal lihat aja dari definisi rekursinya, terus pakai fakta-fakta yang kita udah punya. Nanti ketemu hasil. Oke. Hmm, yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang nomor 2. Eh, nomor 2 ini kita dikasih himpunan 1 plus 2 per n, di mana n itu bilangan asli. Nah, kita harus buktikan bahwa sub S-nya tuh 3 dan infimumnya tuh 1. Nah, ingat lagi definisi dari supremum. Supremum tuh batas atas terkecil. Berarti buat buktiin supremumnya tuh 3, kita harus buktiin bahwa 3-nya itu batas atas, dan buktiin bahwa 3 itu batas atas yang terkecil. Artinya kalau ada batas atas lain, dia lebih kecil, dia jadi bakal lebih besar sama 3. Atau ekivalennya untuk setiap epsilon positif, kalau kita geser dikit, contohnya misal ini S gitu. Misal dia tuh 3-nya di sini. Berarti untuk setiap epsilon positif, kalau kita kurangin epsilon dikit, berarti ini 3 min epsilon, sini jaraknya epsilon, maka selalu ada elemen S ini di antaranya. Ini S kecil, anggota S. Nah, berarti mau karena 3-nya tuh batas atas terkecil, kalau digeser dikit ke kiri, maka dia jadi bukan batas atas lagi gitu. Nah, berarti sekarang kita buktiin dia itu terbatas di atas oleh 3 dan terbatas di bawah oleh 1. Nah, ini kita bisa langsung pakai aja dari fakta bahwa n-nya itu bilang asli. Karena n-nya bilang asli, maka kan kita tahu bahwa bilang asli itu mulainya dari 1. Nah, nah buat nyari batas atas, jadi kita bagi kedua ruas dengan n, jadinya 1 per n itu kurang dari sama dengan 1. Terus kali 2, terus plus 1, maka jadi 1 plus 2 per n, itu jadi 1 kali 2 plus 1, 3 gitu. Nah, jadi 3 itu batas atas. Hmm, atau mungkin lebih tepatnya gini. Berarti kan sebenarnya tuh harus ambil sembarang elemen S kan. Jadi sebenarnya tuh ambil S di S barang. Tapi karena S-nya tuh ini, jadi ada N di N, sehingga S itu sama dengan 1 plus 2 per N. Nah, terus N-nya bilang asli, maka ini jadi 3 batas atas. Nah, untuk batas bawah juga mirip. Tapi ya, kalau yang ini berarti kita harus buktiin bahwa 2 plus N itu besar sama 0. Juga sama, karena N-nya di sini. Nah, ini kita pakainya
N-nya besar sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti, enggak deh. Dari, ini gini, kita kalau bingung mundur aja. Kita mau eh satu kan. Berarti kita mau 1 kurang sama dengan 1 plus 2 per N. Tapi, kalau kurangin 1 ke 2 berarti kita mau 2 per N tuh besar sama dengan 0. Nah, jadi ya gitu. Nah, berarti kita harus pakai fakta bahwa N itu adalah bilangan positif. Jadi, berarti kan N-nya positif. Nah, terus karena 2 juga positif, berarti kalau dibagi tetap positif kan. Maka 2 per N itu positif. Jadi 1 plus 2 per N itu besar dari 1. Ya, tapi itu artinya besar dari atau sama dengan kan. Karena kalau itu besar dari atau sama dengan itu cukup salah satu aja. Jadi 1 plus 2 per N itu besar sama dengan 1. Jadinya 1 batas bawah dari S. Nah, sekarang tinggal buktiin bahwa dia tuh supremum dan infimum. Nah, yang gampang itu yang supremum. Karena 3-nya itu tercapai di S. Jadi, 3 itu kan 1 plus 2 per 1. Nah, ini ada di S kan. Ya, maka supremumnya 3 gitu. Karena kita udah buktiin dia tuh batas atas dan batas atasnya tercapai. Jadi kita bisa langsung bilang dia tuh supremum. Nah, kalau yang infimumnya, dia tuh nggak akan pernah kena 1 kan. Cuman kalau N-nya makin gede, lama-lama dia mendekati 1. Nah, jadi kita harus pakai yang epsilon-epsilon ini. Jadi, eh, berarti ambil epsilon positif sebarang. Nah, kita tuh mau cari elemen S sehingga berarti kan ini 1 plus epsilon itu dia bakal lebih besar dari S. Gitu. Kalau digambar gitu. Ini satunya di sini misalnya. Ini S, berarti kalau kita gerakin sebesar epsilon ke sini, di 1 plus epsilon, kita mencari elemen S yang berada di antara 1 sama 1 plus epsilon. Nah, kalau yang bilangan asli gini biasanya tuh pakai properti Archimedes. Tapi kita harus otak-atik dulu biar tahu persisnya. Hmm, Nah, tapi kita berarti terus ulang. S itu kan bentuknya 1 plus 2 per N. Jadi 1 plus 2 per N ini kurang dari 1 plus epsilon. Berarti 2 per N kurang dari epsilon. Nah, berarti N besar dari 2 per epsilon. Nah, jadi kita pakai properti Archimedesnya di sini. Jadi yang dari sifat Archimedes ada N bilangan asli sehingga N-nya tuh besar dari 2 per epsilon. Nah, maka ya ini dengan cara yang sama kita kali epsilon bagi N
terus tambahin 1. Jadi kita dapat 1 plus 2 per n kurang dari 1 plus epsilon. Jadinya tuh artinya ada S, yang mana S-nya tuh 1 plus 2 per n, dia itu elemen S yang memenuhi S-nya itu kurang dari 1 plus epsilon. Ya udah, jadi 1 itu adalah batas bawah terbesar. Jadi infimum dari S itu sama dengan 1. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm. Oke, kalau enggak mungkin kita lanjut lagi aja. Eh, kita bahas infimum supremum lagi kali ya. Yang ini dari UTS tahun lalu. Kalau yang tadi kan satu peubah ya. Ini n-nya 1, geraknya 1. Kalau sini ada n sama m. Jadi mungkin lebih bingung. Nah, terus di sini tuh kita nggak dikasih tahu calon infimum sama supremumnya. Kalau soal sebelumnya kan kita udah dikasih tahu supremumnya 3, infimumnya 1. Nah, kalau sini berarti kita harus cari dulu. Nah, cara nyarinya tuh gimana? Kita pakai apa ya? Intuisi aja. Eh, kan bentuknya tuh sesuatu kurang sesuatu. Karena n m-nya bilang asli, berarti masing-masing suku ini tuh positif kan. Nah, berarti biar nyari yang terbesar, artinya karena ini negatif, berarti yang ini positif, ini negatif kan. Nah, jadi artinya kalau mau cari yang terbesar, yang positifnya harus paling maksimum, tapi yang negatifnya harus minimum kan. Nah, jadi terus gini, 1 per n. 1 per n tuh yang paling besar itu 1 ketika n-nya 1. Karena 1 per n tuh monoton turun kan. Nah, berarti dengan cara yang sama, per m-nya tuh harus kecil banget. Biar per m-nya kecil banget, m-nya itu harus menuju ke tahingga. Nah, jadi kita pengennya 1 per 1 kurang per m, di mana m-nya tuh menuju tahingga. Tapi itu nanti limitnya tuh bakal jadi 1 min 0 kan itu 1. Nah, berarti kita udah punya nih. Kayaknya, kayaknya supremumnya tuh 1. Dan buat infimum berarti sama. Berarti kita mau cari nilai terkecil dari ini kan. Per n min per m. Berarti biar paling kecil artinya per n-nya dikecilin, tapi per m-nya digedein. Berarti sama. Berarti jadi per n min 1 per 1. Tapi yang sekarang n-nya menuju hingga biar per n-nya kecil. Jadinya ini 0 min 1. Ini min 1. Nah, berarti kita dapat calon infimum S itu min 1. Sekarang kita tinggal buktikan bahwa emang benar supremum dan infimumnya tuh 1 dan min 1. Berarti sama kayak tadi, berarti kita harus buktikan dulu bahwa dia tuh terbatas oleh 1 dan min 1.
Nah, ini mungkin kita bisa kerja mundur aja. Kita pengen per n min per m itu dibatasi oleh -1 dan 1 ini. Oke. Nah, ini bisa kayak gini. Karena n-nya bilangan asli, berarti kan n-nya besar 1, artinya per n kecil sama dengan 1. Nah, terus karena m-nya bilangan asli, m-nya tuh positif kan. Artinya per m juga positif. Jadi min per m itu negatif. Nah, terus ini dijumlahin. Jadi per n min per m itu jadinya kurang sama dengan 0. 1. Nah, terus dengan cara yang sama, tinggal dibalikin nm-nya. Kita dapat per m min per n itu kurang dari 1 juga. Ya, terus kali -1 jadinya dapat -1 kurang sama dengan per n min per m. Nah, jadi udah. Jadi -1 batas bawah dan satunya batas atas. Nah, tapi ini sama beda kayak yang tadi, yang dia tuh nggak tercapai nilainya. Jadi harus pakai yang kayak sebelumnya yang infimum ini, yang pakai epsilon. Jadi kita mau berarti ambil epsilon positif barang. Nah, tadi kan kita tahu bentuknya itu selain -1, ini 1. Kalau kita ini plus epsilon sini, jadi -1 plus epsilon, di sini jadi 1 min epsilon. Nanti kita mau nyari yang di antaranya ini kan. Nah, tapi dari analisis awal kita tuh kita tahu yang dekat-dekat supremum tuh bentuknya 1 min per m. Terus yang dekat-dekat infimum bentuknya per n min 1. Nah, jadi kita mau cari di sini 1 min per m. Yang di sini kita mau cari per n min 1. Yang mana m dan n-nya tuh nanti didapat dari prinsip Archimedes kayak tadi. Nah, nah, kalau kayak gini, sama kayak tadi, kita pilih n dan m-nya lebih besar dari per epsilon. Kan dari sifat Archimedes, ada n dan m bilangan asli, sehingga n itu besar dari per epsilon dan juga n. Sebenarnya cukup satu aja sih, cuman biar jelas. Jadi epsilonnya besar dari n,
dan juga dia besar per M. Nah, jadi min 1 plus epsilon itu lebih besar dari per N min 1, dan yang ini tambah 1 dikurang ini. Jadi 1 min epsilon itu lebih kecil dari 1 min per M. Yang mana ini tuh anggota S, ini tuh anggota S. Ya udah, berarti kita udah buktiin bahwa dia tuh batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Nah, jadi infimumnya tuh min 1 dan supremumnya tuh adalah 1. Oke. Buat yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada mungkin kita masuk ke barisannya. Ini soalnya dari tahun lalu juga, tes tahun lalu. Nah, diberikan XN barisan yang memenuhi ini. Tunjukkan bahwa XN-nya Cauchy. Ini kita review dulu aja. Kalau kita punya XN barisan bilangan real, maka XN itu konvergen ke X. Artinya untuk setiap epsilon positif ada bilangan N, bilangan asli, sehingga untuk setiap N besar sama N, jarak dari XN ke X itu kurang dari epsilon. Nah, terus untuk yang Cauchy, XN itu disebut barisan Cauchy kalau untuk setiap epsilon besar sama 0 ada N anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M besar sama N, ini jarak dari XN min XM itu kurang dari epsilon. Jadi, nah berarti untuk buktiin dia Cauchy, kita harus ambil sembarang epsilon dan cari N ini. Nah, tapi sebelumnya kita analisis dulu. Ini kan kita dikasihnya XN plus 1 min XN untuk setiap N. Jadi kita misalin aja dulu kita punya M dan N dengan M-nya besar dari N. Nah, kita tuh mau dapetin bentuk ini kan. Nah, kita lihat aja dulu. XN min XM itu kan karena M-nya lebih besar dari N, mending kebalik. Ini N-nya besar dari M. Karena N yang besar dari M, berarti kan ini tuh sebenarnya XN min 1 plus XN min 1 min XN min 2 plus terus sampai XM plus 1 min XM itu. Nah, terus ini dari minta samaan segitiga, kita bisa pecah per dua-dua ini. Jadi ini kurang dari sama dengan
mutlak xn min x n min 1 plus mutlak xn min 1 min xn min 2 terus sampai xm plus 1 min xm. Nah, tapi katanya dia memenuhi ini. Artinya masing-masing dari itu tuh kurang dari, berarti ambil yang paling kanan ya, suku paling kanan, indeks kanan 2/3 pangkat n. Jadi ya ini kurang dari 2/3 pangkat n-1, 2/3 pangkat n-2, terus sampai 2/3 pangkat m. Nah, kalau dilihat ini tuh kan deret geometri ya. Deret geometri, rasionya tuh 2/3. Mulainya dari m, 2/3 pangkat m. Sini kali 2/3 kali 2/3. Nah, tapi kita nggak perlu tahu nilai eksaknya berapa walaupun ada rumusnya, tapi kita batasin aja. Kita batasin sama deret tak hingganya. Karena rasionya 2/3, kan kita tahu itu tuh konvergen. Ini tuh kurang dari, wait, per 3. Mulainya dari, dia kan dia mulainya dari M sampai N-1. Nah, kalau kita terusin, berarti kan ini tuh kurang dari sana, terus berarti 2/3 pangkat N, terus ini 2/3 pangkat N-1, terus jadi kita mulainya dari M, tapi sampai tahingga. Yang mana itu berarti sama dengan sigma dari K-nya dari M sampai tahingga 2/3 pangkat K. Nah, yang mana tapi kita tahu ini tuh hasilnya tuh berarti kan A1 per 1 min R kan. Nah, A1-nya tuh apa? A1-nya 2/3 pangkat M kan. Nanti 2/3 pangkat M per 1 min 2/3. Nah, ini berarti ini sepertiga dikali 3. Berarti 3 kali 2/3 pangkat M. Jadi mutlak xn min xm itu kurang dari ini. Nah, tapi kita tahu bahwa barisan ini itu adalah barisan yang konvergen ke 0. Jadi 3, 2 per ini tuh konvergen ke 0 untuk M-nya menuju hingga ke. Nah, ini kita bisa pakai aja ini. Nah, maka karena dia konvergen, kita lihat lagi definisi konvergen tadi. Berarti untuk setiap epsilon ada N sehingga ini dia kurang dari epsilon. Berarti ada N besar sehingga untuk setiap N besar dari N, nilai mutlak ini tuh kurang dari epsilon. Nah, jadi berarti kita mau buktiin kalau sih kan, berarti ambil dulu epsilonnya sembarang. Ambil epsilon positif barang. Nah, terus kita pakai fakta bahwa ini karena
ini konvergen ke 0, maka ada n besar, anggota n, sehingga untuk setiap n besar sama dengan n, mutlak 3 kali 2 per 3 pangkat n, ini kurang dari epsilon kan. Ya, tapi ini tuh bilangan positif ya, jadi mutlaknya bisa hilang aja. Nah, sekarang pilih n-nya tuh sama, atau ini n0 deh, n0. Sekarang pilih n-nya tuh n0. Berarti kita pilih n yang di sini tuh adalah n0 yang kita dapetin dari konvergensi tadi. Nah, sekarang berarti ambil lagi, ambil m, n besar dari n. Terus kita tanpa mengurangi keumuman, pakai yang tadi, n-nya besar dari n. Jadi dengan yang tadi kita udah turunin, mutlak xn min xm itu kurang dari ini ya, 3 kali 2 per 3 pangkat m. Nah, tapi karena ini karena m-nya tuh lebih besar dari sama dengan n, maka dia besar sama n 0 juga kan, karena n-nya tuh n 0. Nah, maka ini berlaku 3 kali 2 per 3 pangkat m itu kurang dari epsilon. Nah, ya udah. Jadi xn itu adalah barisan Gaussian. Hmm. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu aja. Ini kita balik lagi ke bab 1. Ini tuh dari kuis tahun lalu. Nah, ini sih gampangnya. Dengan bahwa A B sama 0 jika A 0 atau B-nya 0. Nah, ini karena jika dan jika harus dua arah, kiri kanan sama kanan kiri. Berarti kiri ke kanan, misalkan AB sama dengan 0. Untuk buktiin atau kayak gini, uh, A kuadrat. Ini kalau gampangnya tuh pakai kontradiksi. Jadi uh, ini diubah jadi bentuk jika A tidak sama 0, maka B sama 0. Jadi kita misalkan lagi A-nya tidak 0, ya udah. Maka bisa
maka ada bilangan inverse-nya kan. Jadi dikali-kali AB kali per A itu B, tapi itu 0. Nah, terus untuk arah sebaliknya, berarti misalkan A sama 0 atau, nah kalau atau gini, biasanya bagi kasus. Jadi kasus A sama 0 itu, ya udah berarti A kali B itu adalah 0 kali B, tapi itu 0. Kasus B sama 0, berarti A kali B-nya sama dengan A kali 0, tapi itu 0. Ya. Ini emang gampang sih kawan. Oke, kita lanjut aja yang nih. Mungkin satu atau dua soal lagi ya. Hmm, ini mungkin. Kalau kita punya X-nya himpunan tak kosong, Fg itu fungsi di X dengan range-nya terbatas. Nah, maka ya, mungkin biar gampang kita definisiin aja. A itu adalah himpunan uh, image dari X, B itu image dari X oleh G, berarti yang Fx, X di X, Gx, X, X, terus C itu berarti penjumlahannya. Berarti image dari F plus G di X. Itu semua Fx plus Gx, X ini X. Berarti kan kita mau buktiin bahwa supremum C kurang sama dengan sub A plus sub B. Nah, hmm, nah, ini dari definisi supremum, kita bisa pakai fakta bahwa karena sub C itu supremum dari C, maka untuk setiap batas atas lain dari C, dia tuh lebih besar sama dengan sub C kan. Nah, berarti kita cukup untuk buktikan bahwa sub A plus sub B itu adalah batas atas dari himpunan C itu. Jadi cukup buktikan bahwa sub A plus sub B itu batas atas C. Berarti untuk buktikan batas atas, kita harus ambil artinya untuk setiap anggota C, dia tuh lebih kecil sama dengan sub A plus sub B. Nah, berarti kita ambil Semarang C di C. Tapi karena C itu bentuknya kayak gini, berarti dia tuh kan sebenarnya penjumlahan kan. C itu adalah A plus B.
dengan A-nya tuh berarti A-nya di A dan B-nya di B. Karena ya bentuknya fx plus gx. Berarti fx itu anggota himpunan A, gx itu anggota himpunan B. Nah, karena itu, tapi kan kita punya supremum A dan supremum B. Ya udah, karena dia batas atas, maka A kurang sama dengan sub A dan B kurang sama dengan sub B. Ya udah, tinggal dijumlahin. C itu A plus B kurang bersama dengan sub A plus sub B. Berarti dia batas atas di C, berarti ya supremum C kurang dari sama dengan sub A plus sub B. Nah, hmm, yang ini ada tanya dulu nggak? Hmm, hmm, hmm. Oke, ntar aku cari lagi soalnya. Soal yang ini itu mirip persis, nggak persis. Sebenarnya caranya sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan 2/3 pangkat N. Ini. Nah, ini setengah pangkat N sama ya. Buktinya berarti sama. Nanti dibatasin pakai deret geometri, nanti pakai fakta bahwa 1/2 pangkat N itu konvergen ke 0. Nanti dapat dia tuh kurang dari epsilon. Nanti dia jadi kausit. Kayaknya aku skip aja. Mungkin satu lagi aja kali. Yang ini kita diberikan xn dan yn barisan konvergen. Oke, tunjukkan bahwa zn juga konvergen. Nah, ini gimana? Oke. Zn itu min dari xn, yn. Tapi kita dikasihnya max kan. Tapi kita tahu dari pengoptim kalau min itu min dari 1 itu berarti negatif dari maksimum dari negatifnya kan. Di ini min xn, min yn. Nah, masukin ke definisi yang dikasih, kita dapat jadi min setengah min xn min yn plus mutlak min xn plus yn. Minnya dikali ke dalam jadinya setengah xn plus yn min biar enak ini kali min 1 aja dalamnya jadi xn min yn. Jadi dapat zn itu adalah ini ya, karena xn yn konvergen misalkan aja dia konvergen ke x sama yn konvergen ke y.
maka kita bisa pakai teorema limit. Berarti kan limit Zn itu adalah limit dari ini, setengah kali Xn plus Yn min mutlak Xn min Yn. Tapi dari teorema limit, ini setengahnya bisa keluar di limit Xn plus Yn min mutlak Xn min Yn. Limitnya masuk ke dalam satu jadi limit Xn plus limit Yn. Ke dalam mutlak juga bisa masuk ya. Jadi lim Xn min limit Yn. Tapi kita tahu limit Xn itu X dan limit Yn itu Y. Jadi ini X plus Y min mutlak X min. Ya, atau kalau kita terus ulang, ini tuh kan tadi min. Berarti ini tuh adalah minimum dari X, Y. Jadi Zn juga konvergen. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku balikin lagi ke kawan Adil. Oke, baik. Apakah sudah tidak ada pertanyaan?